Baik, saudara terdakwa hari ini sehat? Sehat. Kita lanjutkan sesuai dengan berita acara. Di persidangan yang lalu masih mendengarkan keterangan saksi yang kemarin tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana untuk siap hadirkan saksi ke depan persidangan? Mohon izin yang mulia, kami sampaikan bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan oleh penasehat hukum dari saksi Otman Paris Utara untuk meminta dilakukan penundaan selama 1 minggu, di mana atas dasar surat tersebut adalah kami mendapatkan surat dari Rumah Sakit Bina Keluarga yang mana tertanggal 23 sampai tanggal 25 Februari saksi Otman Paris Utara telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan, kemudian dirujuk ke Singapura, dan kami sudah mendapatkan surat dari Mount Elizabeth Novena Hospital. Poinnya adalah ini kan sudah masuk sidang ke-7 kan? Sudah hampir 2,5 bulan. Makanya saya katakan jangan egosentris yang dikedepankan. Dan ini masyarakat menunggu. Makanya saya minta agar penegak hukum kita ini mempertimbangkan semuanya, apalagi bulan Ramadan, ya. Saya tadi berharap sebenarnya 10.30 dimulai, malah sekarang dipercepat 9.30 kan. Berarti habis makan sahur itu sudah siap-siap ke sini kan. Nah, jadi saya kira tim saya solid. Ini ada tim hukum yang baru, Saudara Riki Hutasoid, ini orangnya. Ini sini. Nah, ini beliau baru masuk, dan silakan Saudara Bangkit. Ini Bangkit juga tim hukum saya ini. Ada mau disampaikan? Kita kecewa semua sebenarnya. Kenapa? Saya semalam kita nggak diinfo, harusnya itu Bang kita nggak jadi sidang. Mungkin kita nggak perlu suruh yang dari Bandung datang, yang dari ini kayak ini dari Surabaya Bangkit. Jadi kita turun semua. Saya kira silakan Bangkit 1-2 patah. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, kami tim hukum akan tetap solid dan fokus untuk membela kepentingan hukum klien kami, dalam hal ini Bang Rasman, yang mana kita juga dari berbagai kota datang ke sini khusus untuk bersidang. Tapi kalau dikatakan untuk kecewa, ya kita ada kecewa sedikit. Tapi di samping itu, seperti yang disampaikan Bang Rasman, kita kesampingkan juga ego. Kita fokuskan dan kita harapkan juga untuk Bang APH, Bang Otman cepat pulih dan cepat sehat, biar kita bisa bertemu di minggu depan dan kita fokus pada substansi apa yang kita perkarakan, apa yang Abang laporkan ke klien kami, ya kita fokuskan. Dan kami juga sudah punya cara-cara untuk menangkis semua itu dan membela kepentingan Bang Rasman. Dalam hal ini kepentingan hukum ya. Terima kasih. Kalau Hotman mau sehat seperti semula dengan dansa-dansanya, saya kasih aja gambaran dari segi kesehatan. Bisa nggak dia merubah pola dia sekarang? Tidak ke klub. Ada menyangkut hati nih. Tidak minum minuman keras, tidak begadang, tidak membenci orang. Yang 4 ini kalau dia bisa hilangkan, dia bisa total sehat. Tapi kalau tidak, berat urusannya. Makanya saya katakan sulit. Kami udah kumpulkan tadi malam bukti-bukti semua. Kita rapat tim itu kan ada tempatnya dan ada biayanya kan. Jadi saya bukan apa-apa. Saya mempersiapkan data, dokumen, sehingga kita berulang-ulang. Ini sudah 1 minggu, 2 minggu. Kalau minggu depan nggak datang juga, apa yang harus disikapi? Kami berharap kalau minggu depan nggak datang, ya idealnya Bu Koni, ya di-close saja, kan begitu, seperti kasus Nikita Mirzani kan. Masa kita tunggu sampai dia pulih sehat-sehatnya? Atau dibacakan saja kesaksian dia, kan ada, diatur gitu. Nah dokumen-dokumen itu sudah diatur semalam sama Rahmat. Apa saja? Coba yang singkat Pak. Dokumen yang tadi malam kita rapatkan itu semua, video semua udah kita kumpulin. Ya baik, sebenarnya kami dari tim penasihat hukum Pak Rasman sudah sangat siap untuk hari ini bertanya ataupun melakukan menguji fakta-fakta yang minggu lalu itu disampaikan oleh Hotman. Ada beberapa video
seperti Hotman mengatakan bahwa ketika dia mengetahui postingan Pak Rasman, pada saat itu Hotman berada di rumahnya, yaitu Kelapa Gading. Nah, fakta yang kami temukan tidaklah beliau berada di Jakarta, tetapi beliau berada di Bali. Nah, ini sudah kami siapkan semua, baik video, screenshot dari postingan dia yang memang menunjukkan secara lokasi itu ada di Bali gitu. Jadi dihubungkan dengan fakta perkara yang pada awalnya kami telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, keyakinan kami, kewenangan relatif, keyakinan kami Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini. Itu poin pertama. Yang poin kedua, ketika diperiksa pada minggu lalu, Hotman masih menyangkal terhadap perbuatan-perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dirinya kepada Hotman Paris. Untuk ini pun kami sudah mempersiapkan beberapa bukti. Ada bukti screenshot percakapan yang kami duga secara verbal itu adalah dugaan pelecehan seksual, kata-katanya. Nah, ini nanti akan kami perlihatkan kepada dia dan kami mau tahu apa pendapat dia setelah melihat bukti-bukti yang kami hadirkan. Gitu. Artinya begini, Hotman pada saat diperiksa adalah sebagai saksi. Secara KUHAP, seorang saksi yang akan memberikan keterangan itu disumpah terlebih dahulu dan diwajibkan kepadanya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi dalam posisi perkara itu. Nah, kebohongan itu ada dua upaya ataupun ada dua konsekuensi hukum. Yang pertama, secara agama, dia yang sudah bersumpah pasti berdosa kepada Tuhannya. Yang kedua, secara pidana diatur dalam pasal 242 dan itu bisa dihukum pidana penjara 7 tahun. Jadi kami pastikan begitu nanti kami sudah mengkonfrontir ini, tetapi Hotman tetap menyangkal, kami akan langsung membuat laporan polisi. Itu dia poinnya. Jadi intinya, ya sebelum saya closing, Hotman, kau butuh energi yang kuat dan fisik serta pikiran yang kuat. Karena pertanyaan dari tim saya makin menggempur kau, termasuk saya. Nah, kuat nggak kau menghadapi gempuran ini? Karena kami sudah dapat bukti A, B, C, D, semua akan kita ungkap. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan. Belum kita ngomong nanti jatuh. Nah, mudah-mudahan sehat. Itu intinya dari kami. Terima kasih. Bang, teman-teman terakhir, semua. Bang, terakhir menyambung tadi ungkapan dari kuasa hukum Abang soal kemungkinan perdamaian. Apakah itu mungkin? Kalau mungkin seberapa besar Abang yakin? Maksudnya saudara Banua itu, ini kan dia sudah sakit. Terus saya lihat juga ada Diolipa, lawyer kan, kemarin bersuara juga. Kalau dia sakit, dibacakan saja keterangan dia, boleh. Tapi itu kan akan sangat membuktikan bahwa apa yang dia laporkan itu menjadi sangat lemah. Nah, kalau dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan kami, akan makin lemah lagi. Kan saya akan tanya nanti, saya akan tanya lagi. Ketika engkau mengatakan, wahai Bapak pengacara internasional, saya nggak sebut nama ini, ada pengacara itu bilang, kalau orang menjadi salah satu tim, ajudan atau asmi namanya, tidak boleh yang tidak boleh kalau tidak original. Kalau OP nggak laku katanya, kata si pengacara itu. Nah sekarang kita tanya, apakah yang ada di sekitar dia sekarang, asprika, ajudan kah atau apakah, itu dites dulu nggak original atau tidak? Kan mesti diketahui. Apa disentuh, dipegang, diisap, dimumam, atau diremot. Kan begitu. Jadi saya kira inilah yang harus kita pertanyakan. Kemudian dia bilang bahwa ketika dia melihat postingan saya dan preskon itu, dia sedang berada di Kelapa Gading. Fakta yang kami punya, dia di Bali. Nah, dia sudah disumpah. Dan kalau berbohong, kami laporkan ke polisi. Jadi ini kan dia sakit ini. Masa orang sakit kita, maaf ya, kita gebuki rame-rame. Kan kasihan juga. Gebuki secara hukum ya, bukan secara pukul-memukul. Jadi saya kira Pak Hotman sudahlah. Sudahilah, berobat, fokus. Usia pun udah mulai tua juga kan. Sudah banyak duit. Tak usah jual-jual apa lagi, jual minyak wangi kan. Saya udah wangi saya. Masa mau dikasih hadiah sama saya minyak wangi?
Saya nggak tahu minyak wangi saya Louis Vuitton, pergi kalian tanya. 5 juta harganya. Udah 4 kali saya nambah di sana. Jangan, saya nggak sampai uang 50 juta. Menurut saya 5 juta cukup lah. Tapi janganlah dibilang ini mau dihadiahin sama si Rasman. Nggak perlu saya dapat hadiah dari dia, saya bisa cari kok. Saya kira begitu ya. Jadi memang yang bertanya baru 4. Yang menyusul ada 4 plus Rasman. Kebayang nggak kalian bagaimana nanti terungkapnya di situ dia? Bagaimana dia menjawab itu semua? Yang saya ceritakan itu fakta. Yang nggak akan bisa bantah, apalagi ada di berita acara dia.